Kita sudah menemukan Kepler-22b, eksoplanet kecil di rasi bintang Cygnus. Emang kelihatannya nggak penting, tapi sebenarnya penting. Ini adalah planet pertama yang berada di zona Laik Huni yang ditemukan teleskop Kepler. Berarti mungkin ada air di planet ini. Kalau ada air, mungkin ada kehidupan. Kepler-22b bisa jadi rumah baru kita, jadi perhatikan baik-baik. Menemukan planet baru itu nggak gampang sama sekali loh. Nggak semuanya bisa dilihat lewat teleskop yang super keren, bahkan yang secanggih Hubble sekalipun. Kadang bintangnya kecil dan redup banget sampai susah ditemukan di peta. Seperti Kepler-22, saintis sampai harus menggunakan metode khusus. Pertama-tama mereka mengambil banyak foto bintang itu dalam beberapa periode waktu, lalu mereka mengamatinya dan berpikir, bintang ini punya bintik gelap nggak ya? Kalau ada, mungkin aja itu planet. Foto-foto itu sebenarnya membantu menemukan hal yang penting banget. Misalnya, pertama planet ini ada, kedua ukuran, radius, dan jarak pada bintangnya. Terakhir, apa kita bisa hidup di sana? Sekarang kita tahu Kepler-22b mirip banget sama planet kita dan kemungkinan bisa jadi bumi kedua. Jaraknya juga deket banget, cuma 635 tahun cahaya. Kira-kira 4,8 kuadriliun kilometer, tapi Kepler-22b salah satu opsi terdekat. Kepler-22, bintang Kepler-22b adalah katai kuning, mirip banget sama matahari kita, ukurannya sama, radiusnya sama, bahkan umurnya hampir sama, 4 miliar tahun. Yang beda cuma terangnya, bintang ini lebih redup kira-kira 20% dari matahari, jadi meski udah berusaha sekeras apapun, bintang ini nggak akan kelihatan malam-malam. Ukuran planet Kepler-22b sekitar 2,4 kalinya ukuran bumi. Dari segi ukuran lumayan, radius lebih besar berarti kemungkinan adanya air dan ruang untuk hidup lebih besar juga. Meskipun pergi dari satu kota ke kota lain jadi jauh. Capek banget kan ngebayangin naik pesawat selama 3 hari? Kita nggak tahu berapa tepatnya masa planet ini, tapi menurut saintis sih lebih berat dari masa bumi. Sebenarnya, masa Kepler-22b bisa mencapai 36 kalinya masa planet kita. Artinya, gravitasinya luar biasa besar. Kalau planet ini 36 kali lebih berat dari bumi, gravitasinya sekitar 6 kali lebih kuat. Ngangkat 9 kilo kentang aja udah susah, apalagi 54 kilo. Ditambah lagi badan kamu bakal jauh lebih berat di sana. Jalan aja butuh otot yang besar, kamu harus jadi atlet binaraga cuma untuk berangkat kerja. Masalahnya, dengan gravitasi sebesar itu, tumbuhan bakal susah tumbuh di sana. Mereka butuh sedikit kebebasan untuk tumbuh dari tanah. Dan hewan, anjing dan kucing kita harus berotot untuk bertahan di sana. Tapi kalau planet ini udah punya hewan atau penghuni lain, kita udah punya gambaran seperti apa wujudnya. Mereka mungkin punya banyak kaki supaya gerak menjadi gampang, nggak tinggi tapi besar banget dan super kuat. Laba-laba raksasa berotot mungkin lebih seram. Untungnya informasi ini belum bisa dipastikan. Kalau kita beruntung dan gravitasi di sana ternyata cuma sedikit lebih besar dari gravitasi di bumi, hidup di sana tentu lebih gampang. Kepler-22b juga lebih dekat ke bintangnya sekitar 15% daripada kita ke matahari. Kalau Kepler-22b ada di tata surya kita, mungkin lokasinya di antara bumi dan Venus. Berarti kita bakal terbakar di sana. Enggak dong, bintang Kepler-22 cukup dingin, cuma sekitar 5.500 derajat Celcius. Makanya kita berasumsi suhu di Kepler-22b kira-kira sama seperti di bumi, tapi itu kalau planet ini mengorbit bintangnya sama seperti kita mengorbit matahari ya. Sayangnya kita nggak tahu itu. Kepler-22b bisa berputar mengelilingi bintangnya secara miring, misalnya seperti Uranus. Apa? Kamu nggak tahu kalau Uranus miring? Perhatiin juga deh cincinnya. Betul, Uranus juga punya cincin seperti Saturnus, tapi tegak lurus. Alam semesta emang misterius banget. Jadi kalau Kepler-22b beneran miring gitu, cuaca di planet ini juga bakal nggak bagus-bagus banget. Setelah musim dingin yang menusuk, bakal ada musim panas yang menyengat.
Dan seperti planet-planet lain dengan penguncian pasang surut, kita cuma bisa hidup nyaman di lahan sempit yang terletak di antara dua sisi ini. Semoga aja Kepler-22b berotasi normal dan gak miring ya. Tapi nggak semuanya buruk kok. Menurut penelitian, mungkin ada laut di Kepler-22b. Tahu kan kalau air itu sumber kehidupan? Tapi dalam hal ini, manfaatnya bukan cuma itu, karena planet yang dipenuhi laut selalu punya suhu yang lebih stabil. Air menyerap sebagian panas dan menyebarkannya secara merata ke seluruh planet. Bagian yang panas jadi sejuk dan bagian yang dingin jadi hangat. Oh ya, bumi juga kayak gitu miliaran tahun lalu loh. Saat bumi mulai dapat genangan kecil pertamanya, bulan membantu genangan ini menyebar ke seluruh bumi. Berkat ini, bola terbakar saat itu berubah menjadi bola kecil yang penuh kehidupan. Jadi kalau Kepler-22b memiliki air tapi nggak punya atmosfer, menurut saintis, suhu rata-rata di sana kira-kira -11 derajat Celcius. Tapi kalau ada atmosfer seperti di bumi, suhunya bisa mencapai 22 derajat Celcius. Nah, itu baru pas. 1 tahun di sana sama dengan 290 hari bumi, kira-kira 9 bulan. Planet ini nggak punya satelit alami, jadi sayangnya kita nggak akan punya pemandangan cantik bulan. Tapi kita mungkin bisa melihat matahari sebagai bintang kecil yang jauh, kita bisa mengaguminya di langit malam sambil mengingat rumah kita. Tanpa sembunyi dari laba-laba raksasa. Itulah informasi yang kita tahu saat ini, sayangnya agak susah mengeksplor planet seperti ini. Jadi ada banyak banget data yang nggak kita tahu, misalnya, planet seperti apa Kepler-22b ini? Kita nggak punya informasi sepenting itu terkait planet ini. Kita nggak tahu Kepler-22b ini planet berbatu atau bukan. Kalau bukan, informasi-informasi tadi nggak berguna. Mungkin aja ini planet gas atau planet yang dipenuhi gas tapi intinya padat seperti Neptunus atau dunia air yang dipenuhi samudra raksasa. Kalau begini, Kepler-22b mending jadi planet air aja deh. Setidaknya, kita bisa bikin kota bawah laut di sana. Kita bisa memfilter airnya dan makan ikannya sampai kita menjadi spesies amfibi. Itu dihitung evolusi juga, bukan ya? Tapi menurut saintis, Kepler-22b mungkin aja mirip Neptunus. Sejumlah astronom bahkan mengkategorikan planet ini Neptunus Mini. Ini beneran nama kategori planetnya loh. Tapi hal ini belum terbukti. Meskipun kita beruntung dan ternyata Kepler-22b adalah planet berbatu, kita belum tahu kayak gimana atmosfer di sana. Apa planet ini punya atmosfer? Gimana kalau seperti atmosfer Venus yang beracun? Kita jadi harus hidup di bawah tanah supaya selamat di planet ini. Lalu kita harus mikirin sumber panas karena di bawah tanah kan dingin. Iya, semoga aja nggak kayak gitu ya. Ada banyak kemungkinan dengan Kepler-22b, sejauh ini belum ada jawaban pastinya. Tapi semoga saintis bakal nemu jawabannya sebelum kita memberangkatkan manusia dengan pesawat antariksa untuk menghuni Kepler-22b. Kita bakal kecewa berat deh kalau ternyata ini planet gas atau semacamnya. Pernahkah kamu membayangkan bumi sebagai semacam makhluk atau lebih tepatnya entitas yang cerdas seperti memiliki pikiran dan naluri untuk bertahan hidup? Dan kalau dibayangkan seperti ini, rasanya seperti menonton film fantasi di mana planet tempat kita berpijak dan menjalani kehidupan sehari-hari tiba-tiba bangun, menyadari dirinya nggak begitu menyukai manusia. Dan mengamuk. Semoga saja enggak ya. Tapi bukan skenario seperti itu yang sebenarnya kita bicarakan, lebih kepada gagasan bahwa segala bentuk kehidupan seperti mikroba dan tanaman bisa mengubah sebuah planet dan memberinya kehidupan. Ini seperti planet yang memiliki jiwa hijau. Metafora bumi sebagai planet yang hidup masuk akal, makhluk di seluruh dunia merayap, berenang, berjalan, dan terbang di lapisan paling atas dari daratan, lautan, dan langit. Tumbuhan menutupi sebagian besar dunia kita, ditambah lagi adanya virus serta bakteri di dalam air, tanah, dan bahkan atmosfer.
Sekarang bayangkan semua makhluk hidup di bumi seperti tanaman, hewan, dan mikroba sebagai sebuah tim raksasa yang bekerja bersama-sama. Mereka punya tugas berbeda-beda, tapi semua berperan dalam menjadikan planet ini tempat yang lebih baik untuk hidup. Sebagai contoh, tanaman menghasilkan oksigen yang kita hirup dan hewan membantu penyerbukan bunga. Bersama-sama, mereka membentuk biosfer bagaikan tim kehidupan di bumi. Dari situlah ide kecerdasan planet muncul, seperti halnya individu dan kelompok bisa punya kecerdasan, begitu juga sebuah planet. Para peneliti percaya kita bisa mengukur kecerdasan planet dari kemampuannya untuk bisa terus bertahan. Dan, seperti halnya manusia yang harus bekerja sama untuk bertahan hidup, kecerdasan kolektif sebuah planet diukur dari kemampuan seluruh kehidupan di dalamnya untuk bekerja sama mencapai tujuan yang sama. Planet ini seperti sebuah sistem kompleks yang tahu cara merawat dirinya sendiri. Sama seperti hutan bisa berbagi nutrisi melalui jaringan jamur bawah tanah rahasianya. Ini menjaga semua pohon tetap sehat. Kita bisa kok belajar banyak dari hutan. Kalau kita terjun ke dunia fantasi untuk mencari planet yang cerdas dan berakal, kita pasti akan memilih Mogo dari Green Lantern. Mogo adalah entitas planet yang bisa melakukan hal-hal seperti mengubah cuaca, serta memanipulasi gravitasi, pertumbuhan tanaman, maupun kondisi permukaan lainnya. Atau bagaimana dengan Pandora yang menakjubkan dari Avatar? Masih ingat adegan flora dan fauna yang memukau di sana dengan organ-organ yang menyerupai tentakel? Organ ini memungkinkan makhluk hidup untuk saling berhubungan satu sama lain pada tingkat saraf. Seakan seluruh planet ini merupakan satu otak raksasa dengan pohon-pohon, makhluk-makhluk, dan bagian lainnya sebagai sel-selnya. Kita masih jauh dari itu, tapi tetap menyenangkan untuk dibayangkan. Saat ini, peradaban kita masih dalam tahap yang disebut para ilmuwan sebagai teknosfer yang belum matang. Artinya, kita masih terlalu fokus pada penggunaan teknologi yang tidak selalu berdampak baik bagi planet kita. Kita nggak memiliki kecerdasan planet atau pemahaman kolektif tentang apa yang perlu dilakukan untuk membuat planet ini lebih baik. Sebaliknya, kita hanya sibuk dengan urusan masing-masing. Tapi kita belum sampai pada tahap terburuk sih. Para peneliti telah memetakan 4 tahap masa lalu dan masa depan bumi untuk menjelaskan bagaimana kecerdasan planet bisa berdampak pada masa depan jangka panjang umat manusia. Tahap pertama disebut biosfer yang belum matang. Ini masa ketika kehidupan pertama kali dimulai di bumi miliaran tahun yang lalu. Hanya ada mikroba di tanah gundul tanpa vegetasi, tidak ada umpan balik global yang berarti mikroba-mikroba ini belum bisa memberi pengaruh pada bumi, atmosfer, atau sistem lainnya. Tahap kedua adalah biosfer matang, sekitar 2,5 miliar hingga 540 juta tahun yang lalu, saat benua-benua yang stabil terbentuk dan biosfer mulai memiliki pengaruh kuat terhadap bumi. Tahap ketiga dikenal sebagai teknosfer yang belum matang adalah masa kita berada sekarang dengan sistem komunikasi, teknologi, transportasi, listrik, dan komputer yang saling terhubung serta mengambil sumber daya dari sistem bumi dan memengaruhi biosfer. Tahap keempat yang juga dikenal sebagai teknosfer matang adalah target bumi di masa depan. Ini berarti teknologi akan memberi manfaat bagi seluruh planet. Kita akan menggunakan bentuk energi yang berkelanjutan seperti tenaga surya. Kecerdasan planet adalah tanda planet yang matang dan para peneliti tengah berupaya mencari cara untuk mencapainya. Jadi hal-hal yang kita lakukan pada tingkat individu juga penting loh. Aktivitas kolektif kehidupan seperti mikroba atau tanaman bisa mengubah sebuah planet dan menjadikannya lebih dari sekedar batu tak bernyawa yang mengambang di angkasa. Melalui biosfer, planet tempat tinggal kita menemukan cara untuk menopang kehidupan miliaran tahun yang lalu dan masih terus berlanjut. Sekarang kita perlu mencari cara untuk memiliki sistem pemeliharaan mandiri yang serupa, tapi kali ini dengan teknosfer. Sulit untuk membayangkan planet-planet sebagai entitas seperti Pandora atau dunia imajiner lain di luar sana. Ada beberapa alasan untuk itu. Pertama, planet terbentuk dari kumpulan berbagai materi seperti batuan, gas, dan cairan di sekeliling bintang baru. Ini ibarat acara pertemuan keluarga besar dan semua yang hadir membawa bahan makanan berbeda untuk dijadikan satu masakan lezat.
Seperti halnya bahan-bahan tersebut tidak akan tiba-tiba berubah menjadi makhluk hidup, materi-materi yang membentuk sebuah planet juga tidak akan langsung berubah menjadi entitas dengan kesadaran diri. Di bumi, setelah miliaran tahun reaksi kimia yang rumit, beberapa molekul mulai mereplikasi diri dan membawa informasi. Begitulah awal mula kehidupan di planet kita, dan bumi adalah satu-satunya contoh yang kita punya. Alasan keduanya, bayangkan kamu punya kebun luas yang kamu tanami banyak jamur atau bakteri, berharap mereka menjadi cerdas dan membantumu merawat kebun tersebut. Tapi jamur dan bakteri tidak memiliki otak seperti kita, lagi pula mereka nggak butuh itu. Memiliki otak yang besar juga sangat berat bagi hewan. Butuh banyak energi untuk membuat otak tetap berfungsi. Jadi hewan hanya menjadi sepandai yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup dan berkembang di lingkungan mereka. Anjing dan kucing cukup pintar karena mereka harus bisa menghindari bahaya dan mencari makanan, dan mereka tidak butuh kecerdasan seperti manusia untuk hal-hal seperti membangun rumah, membuat karya seni, atau menciptakan teknologi baru. Jadi akan sulit untuk membuat semua makhluk hidup dan tanaman untuk memiliki tingkat kecerdasan yang sama. Alasan ketiga, kenapa sebuah planet akan sulit untuk menjadi suatu entitas adalah aturan utama dari dunia hewan, yaitu sintasan yang paling layak. Setiap makhluk bersaing untuk mendapatkan sumber daya seperti air, makanan, dan ruang. Tidak hanya spesies berbeda yang bersaing satu sama lain, tapi juga individu-individu dari spesies yang sama. Bayangkan kepiting biola yang berebut wilayah di pantai, atau kawanan serigala yang berebut mangsa, atau aku saat melihat tempat kosong di pantai yang ramai. Persaingan semacam ini bukanlah dasar yang baik untuk kerjasama global. Ada beberapa pengecualian untuk aturan ini, misalnya pada semut. Mereka bukan makhluk paling cerdas di bumi, tapi ketika berkumpul dalam koloni, mereka bisa melakukan hal-hal luar biasa, seperti mengumpulkan makanan yang jauh lebih besar dari tubuhnya, membangun sarang, membesarkan anak-anaknya, dan bahkan bercocok tanam. Bahkan mereka beraktivitas seperti superorganisme yang disebut pikiran sarang, di mana setiap semut bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Serangga seperti lebah dan semut sangat altruis dan bekerja sama untuk memastikan ratu mereka bereproduksi. Jika satu koloni semut yang besar mengambil alih seluruh planet kita, mereka bisa bertindak dalam satu pikiran dan bekerja untuk kepentingan koloni serta planet sampai kehabisan sumber daya. Tapi pada kenyataannya, sulit untuk membayangkan ada organisme, bahkan superorganisme, yang bisa mencapai tingkat kesadaran diri dan pikiran seperti itu. Terakhir, bagaimana cara kita untuk tetap terhubung? Dalam hal komunikasi, semut menggunakan kamu mendarat di permukaan bulan, rasanya nggak biasa. Kamu merasa lebih ringan di sini dan lebih mudah untuk berjalan. Kamu memutuskan untuk mencoba ide obsesifmu melompat di satelit alami bumi itu. Meski kamu mengenakan pakaian antariksa yang besar, kamu tetap bisa melayang ke udara. Wuhu! Kamu pun melanjutkan jalan-jalanmu di permukaan bulan, lalu kamu merasakan sesuatu yang aneh. Tanah di bawah kakimu bergetar ya. Rasanya kayak baru terjadi gempa di bulan. Tapi itu mustahil atau emang bisa? Anehnya firasatmu kali ini tidak mengecewakanmu. Gempa bulan memang ada. Faktanya, ada 4 jenis gempa bulan yang cukup kuat untuk dideteksi dari jarak jauh. Ada gempa bulan dalam yang terjadi lebih dari 600 km di bawah permukaan, lalu ada juga tumbukan meteoroid. Gempa termal terjadi ketika kerak bulan yang dingin mengembang, yakni saat matahari pagi menyinari bulan setelah malam-malam beku selama 2 minggu. Lalu ada juga gempa bulan dangkal. Gempa bulan dangkal adalah satu-satunya gempa yang mirip dengan gempa di bumi. Gempa bulan dangkal terjadi 20-30 km di bawah permukaan. Gempa ini paling kuat dan berbahaya. Antara tahun 1972 sampai 1977, jaringan seismik Apollo mencatat 28 gempa bulan seperti ini. Sebagian di antaranya berkekuatan lebih dari 5 skala Richter. Di bumi, gempa seperti ini cukup kuat untuk meretakkan plester rumah dan memindahkan perabotan berat. Ditambah lagi, gempa bulan dangkal bisa terjadi lebih lama dibandingkan dengan gempa bumi. Sekali terjadi, gempa ini bisa berlangsung hingga 10 menit. Sedangkan gempa bumi biasanya berlangsung selama 10 hingga 30 detik.
Ilmuwan masih belum yakin apa yang menyebabkan gempa bulan dangkal dan bahkan di mana tepatnya gempa itu terjadi. Salah satu teorinya adalah gempa bulan terjadi di tepi kawah besar yang relatif muda yang mungkin amblas dari waktu ke waktu. Menariknya, bulan dan bumi bukanlah satu-satunya tempat terjadinya gempa. Ilmuwan juga merekam gempa, getaran, dan guncangan di area lain di tata surya kita. Misalnya saja Merkurius. Beberapa tahun lalu ilmuwan menemukan kalau planet ini menyusut, itulah sebabnya planet ini tampak aktif secara tektonik. Atau ambil contoh saja Venus. Venus merupakan teka-teki tektonik bagi para ahli. Saat ini Venus tidak punya lempeng tektonik dan mungkin tidak akan pernah punya. Tapi permukaannya memiliki lipatan dan patahan dan kelihatannya seperti punya lempeng tektonik. Di sisi lain, fitur-fitur ini mungkin muncul karena proses lain, misalnya aktivitas vulkanik. Tapi meski kita belum pernah mengamati gempa Venus, ilmuwan yakin mereka bisa mendeteksinya karena getarannya tampak seperti riak di atmosfer tebal planet itu. Sekarang kita ke Mars, kita tahu pasti bahwa planet ini aktif secara seismik. Pesawat pendarat NASA menempatkan seismometer di permukaan planet merah itu, dan pada tahun 2019, alat ini berhasil mengukur gempa Mars yang pertama. Setelah itu, pendarat itu terus merekam gempa, tapi gempa-gempa itu sangat lemah, dan kalau terjadi di planet kita, gempa-gempa itu akan tertutupi oleh suara dari lautan bumi. Tapi sebuah benda angkasa tidak harus berupa planet untuk memiliki tektonik aktif. Lihat saja Pluto. Saat ini planet kerdil ini aktif secara geologis. Pada tahun 2014, wahana New Horizon milik NASA terbang melintasi sistem Pluto dan merekam fitur-fitur geologi yang kompleks di planet Katai ini. Ilmuwan menyimpulkan bahwa Pluto mungkin mengalami gempa bumi atau mungkin disebut gempa Pluto ketika lautan cairnya membeku dan mencair di bawah kerak es planet kerdil ini. Bulan-bulan Jupiter, Europa, dan Io, serta bulan-bulan Saturnus, Titan, dan Enceladus juga aktif secara geologis meski ukurannya kecil. Fitur-fiturnya beragam dari gunung berapi dan semburan air hingga potensi adanya lautan di bawah permukaan. Oke, aku yakin kamu belum tahu fakta-fakta keren tentang gempa yang terjadi di planet kita. Ada satu tempat di bumi di mana 90% dari total keseluruhan gempa bumi terjadi. Tempat ini disebut cincin api dan membentang di sekitar Samudra Pasifik dari Selandia Baru sampai ke Amerika Selatan. Menurutku bentuknya lebih mirip tapal kuda sih. Para ahli menyatakan bahwa gempa bumi yang tak terhitung jumlahnya ini disebabkan oleh banyaknya gunung berapi di wilayah tersebut dan pergerakan lempeng tektonik yang konstan. Sekitar 1,5 juta gempa bumi terjadi di bumi setiap tahunnya, tapi banyak di antaranya terjadi jauh di dalam kerak bumi dan hanya peralatan khusus yang bisa mendeteksinya. Kita merasakan sekitar 20% gempa bumi, cuma 100 di antaranya yang menyebabkan kerusakan. Gempa bumi terbesar yang pernah tercatat terjadi di Chili pada bulan Mei 1960. Kekuatannya mencapai 9,5 skala Richter dan gempa itu benar-benar dahsyat. Selama gempa terjadi, seismograf mendeteksi dan merekam gelombang seismik yang menjalar ke seluruh dunia. Gelombang tersebut mengguncang planet ini selama berhari-hari. Adapun gempa bumi paling kuat yang terjadi di Amerika Serikat berkekuatan 9,2 skala Richter dan terjadi di Alaska. Oh iya, Alaska juga California adalah negara bagian yang paling rawan gempa bumi di Amerika Serikat dan salah satu wilayah yang paling aktif secara seismik di dunia. Gempa berkekuatan 7 skala Richter terjadi di sana hampir setiap tahun. Sebuah gempa bumi besar sebenarnya mampu memperpendek durasi 1 hari. NASA menyatakan bahwa gempa bumi yang sangat besar bisa menggeser poros planet kita dan dengan demikian mengubah durasi hari yang kita jalani. Tapi kita tidak menyadarinya karena perubahan ini diukur dalam mikrodetik. 1 mikrodetik adalah sepersejuta detik. Ilmuwan berpendapat bahwa gempa bumi 9,1 skala Richter yang terjadi pada tahun 2004 di Sumatera memperpendek durasi hari kita sebanyak 6,8 mikrodetik. Para ahli terbaik pun tidak bisa memprediksi gempa bumi. Hal ini sebagian besar karena mekanisme yang memicu gempa berada sangat dalam di bawah tanah. Namun sekarang ini orang-orang sudah mempelajari cara untuk mengetahui waktu yang lebih tepat kapan gempa bumi akan terjadi.
Gempa bumi dapat dipicu oleh letusan gunung berapi atau katakanlah tabrakan meteor. Tapi sebagian besar gempa bumi disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik planet kita. Permukaan bumi terdiri dari 15 hingga 20 lempeng tektonik yang terus bergerak. Tekanan meningkat ketika lempeng-lempeng itu bergeser dan ini bisa membuat kerak bumi pecah. San Francisco pun sedang bergerak menuju Los Angeles saat ini. Kecepatan pergerakannya sekitar 5 cm per tahun. Itu sama cepatnya dengan pertumbuhan kuku manusia loh. Hal ini terjadi karena kedua sisi patahan San Andreas, yakni patahan benua yang membentang sepanjang 1.200 km sampai California, saling bergesekan. Jadi dalam beberapa juta tahun lagi, Los Angeles dan San Francisco bisa jadi tetangga. Danau, kolam, dan kanal menjadi sedikit lebih hangat dan mulai berbau sebelum terjadi gempa bumi. Hal ini terjadi karena gas-gas dilepaskan ketika lempeng tektonik bergeser. Sebagian besar hewan merasakan tanda-tanda ini dan mengubah perilakunya. Sebagai contoh, ilmuwan melihat kodok menghilang sebelum gempa bumi di Italia pada tahun 2009. Tapi begitu bencana alam itu berakhir, kodok-kodok itu muncul lagi. Bahkan setelah gempa bumi berakhir, kamu mungkin masih melihat air berguncang di kolam renangmu. Kamu nggak perlu khawatir, ini adalah fenomena yang disebut SAIS. Air bisa terus berguncang selama berjam-jam setelah gempa berakhir. Sebagai contoh, kolam renang di University of Arizona kehilangan sebagian air akibat SAIS yang disebabkan oleh gempa bumi di Meksiko yang terjadi 2000-an kilometer jauhnya. Pada tanggal 27 Februari 2010, gempa bumi besar terjadi di Chili. Gempa tersebut berkekuatan 8,8 skala Richter. Akibatnya gerak bumi di wilayah itu terkoyak secara dramatis sampai-sampai sebuah kota bernama Di tata surya kita, sebagian besar planet berputar berlawanan arah jarum jam. Tapi Venus beda sendiri. Planet pemberontak ini memutuskan untuk berputar searah jarum jam. Dan ilmuwan masih berusaha mencari tahu alasannya. Ngomong-ngomong, kenapa ya planet berotasi? Apa yang menentukan kecepatan rotasinya? Apa matahari juga berotasi? Pasang sabuk pengamanmu, dan mari kita coba jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Venus adalah planet kedua dari matahari dan planet terpanas di tata surya kita. Tahu nggak, Venus kadang disebut sebagai kembaran bumi loh. Itu karena ukuran dan komposisinya mirip dengan planet kita. Tapi cuma di situ aja kemiripannya, karena Venus adalah tempat yang bisa dibilang lumayan gila. Misalnya, cuacanya. Di Venus, cuaca selalu panas dan berawan. Panas di sini maksudnya beneran panas loh. Suhunya bisa mencapai lebih dari 426 derajat Celcius di sana. Dan awan-awannya, awan-awan itu nggak terbuat dari air kayak yang ada di bumi. Alih-alih dari asam sulfat. Jadi ya, kamu pasti nggak mau keluar rumah tanpa tabir surya yang bagus di Venus. Kalau dari foto-foto yang diambil dari permukaannya, kamu bisa lihat awan kuning beracun dan lanskap tanahnya yang retak dan sunyi. Dan wahana antariksa yang memotretnya langsung mati setelah mengirimkan foto-foto ini. Kasihan. Tapi, permukaan Venus bukan hanya berupa daratan yang padat, gelap, dan datar. Bahkan, Venus punya pegunungan yang lebih tinggi dari Gunung Everest. Gunung-gunung ini nggak terbuat dari batu kayak gunung-gunung di bumi. Gunung-gunung ini terbuat dari material vulkanik yang lebih padat. Venus adalah tempat yang cukup menyeramkan, yang menyimpan banyak misteri. Salah satunya telah membingungkan para ilmuwan selama bertahun-tahun, dan itu adalah rotasi planet ini. Sebagian besar planet di tata surya berputar berlawanan arah jarum jam. Tapi Venus nggak kayak planet-planet lainnya. Venus berotasi searah jarum jam. Dan bukan itu saja, Venus juga berotasi lebih cepat mengelilingi matahari daripada revolusinya sendiri. Dengan kata lain, 1 tahun di planet ini berlalu lebih cepat dari 1 hari. Sepertinya, Venus menjadikan keunikan sebagai misi hidupnya. Tapi, kenapa bisa begitu ya? Para ilmuwan punya beberapa teori. Teori yang paling populer mengatakan bahwa Venus sebenarnya berputar berlawanan arah jarum jam kayak planet-planet lainnya. Tapi kemudian ada sesuatu yang membalikannya. Terus apa sesuatunya itu? Mungkin kamu penasaran. Sebuah objek seukuran planet. Yup, para astronom meyakini kalau ada benda besar yang pernah bertabrakan dengan Venus dan menyebabkan Venus berputar ke arah yang berlawanan.
Bayangin aja kayak permainan biliar kosmik di mana ada objek besar misterius sebagai bola putihnya dan Venus sebagai bola sasaran. Tapi kita nggak bisa bilang kalau Venus berputar ke arah yang salah. Nggak ada yang namanya arah putaran yang salah di alam semesta. Yang terjadi sebenarnya adalah rotasi retrograde. Ini terjadi ketika sebuah planet berputar berlawanan arah dengan orbitnya mengelilingi matahari. Venus misalnya punya rotasi retrograde yang berarti matahari terbit di barat dan terbenam di timur di planet itu. Jadi, kalau horoskop bilang sesuatu kayak Merkurius sedang retrograde, kamu tahu apa artinya? Oh, tapi Venus bukan satu-satunya planet aneh di tata surya kita. Pastinya ada beberapa cara aneh yang dilakukan planet-planet untuk berotasi. Sebagai contoh, sebagian besar planet di tata surya berputar mengelilingi garis imajiner yang disebut sumbu. Sumbu ini biasanya lurus ke atas dan ke bawah berkaitan dengan orbit planet mengelilingi matahari. Namun, beberapa planet seperti Uranus memiliki sumbu yang miring, yang berarti perputarannya hampir miring terhadap orbitnya. Kemiringan ini menyebabkan kutub-kutub planet hampir berada pada bidang yang sama dengan orbitnya. Hasilnya, saat planet ini mengorbit matahari, bagian-bagian yang berbeda dari planet ini menerima jumlah sinar matahari yang berbeda, menyebabkan variasi musim yang ekstrim. Contohnya, salah satu kutub mungkin mengalami sinar matahari terus-menerus sementara kutub yang lain berada dalam kegelapan untuk waktu yang lama. Uranus adalah satu-satunya planet di tata surya yang berotasi pada sisinya. Ilmuwan menduga bahwa planet ini bisa mengulangi sejarah Venus. Suatu ketika, sebuah tumbukan besar membuat Uranus bergeser dari sumber rotasi aslinya, menyebabkannya miring pada sudut 98 derajat. Kita harus bersyukur pada Jupiter. Gravitasinya yang dahsyat menarik semua asteroid dan melindungi kita dari tabrakan semacam itu. Semua ini agak mirip dengan planet yang terkunci pasang surut. Bayangkan kamu ngedate sama planet, tapi alih-alih jadi menawan dan misterius kayak yang kamu harapkan, planet ini justru menatapmu dengan wajah yang sama sepanjang malam. Pada dasarnya, seperti itulah rasanya kalau ngedate sama planet yang terkunci pasang surut. Planet yang terkunci pasang surut adalah planet yang berputar mengelilingi sumbunya dengan kecepatan yang sama dengan kecepatannya mengitari bintang induknya. Artinya, sisi planet yang sama selalu menghadap ke bintang, sedangkan sisi lainnya berada dalam kegelapan permanen. Karena terkunci pasang surut, ada beberapa efek aneh yang terjadi pada iklim dan cuaca di planet tersebut. Sisi yang menghadap bintang bisa menjadi sangat panas, sedangkan sisi yang lain bisa menjadi sangat dingin. Atmosfer di planet ini juga bisa menjadi sangat liar, dengan angin kencang yang bertiup dari sisi yang panas ke sisi yang dingin. Dan gak cuma planet, bulan kita juga demikian. Tahu nggak? Kita tuh selalu melihat sisi bulan yang sama loh. Itu karena bulan terkunci pasang surut terhadap bumi. Kita juga bisa pakai planet kerdil Pluto sebagai contoh. Pluto punya hubungan rotasi yang aneh dengan bulan terbesarnya, Charon. Keduanya terkunci pasang surut, berarti selalu saling berhadapan dengan sisi yang sama. Akibatnya, Pluto dan Charon kelihatan kayak melenggang di sekitar pusat gravitasi yang sama, menciptakan tarian yang unik di ruang angkasa. Keanehan di tata surya kita nggak berhenti sampai di situ. Ada juga planet-planet yang berotasi sangat cepat. Meski sebagian besar planet berotasi dengan kecepatan yang cukup tenang, ada juga planet yang berotasi dengan kecepatan setingkat sonik. Jupiter misalnya, berotasi setiap 9 jam 56 menit sekali, yang berarti satu harinya cuma berlangsung kurang dari 10 jam. Rotasi ini cukup cepat untuk menyebabkan planet ini terlihat menonjol di ekuatornya. Dan juga, rotasi yang cepat ini menciptakan angin kencang yang bisa mencapai kecepatan hingga 643 km per jam. Kalau semua ini masih terasa logis dan masuk akal, gimana kalau rotasi yang kacau? Yup, ada planet yang rotasinya nggak teratur dan nggak bisa diprediksi, sehingga dikenal sebagai rotasi kacau. Hal ini seringkali disebabkan oleh pengaruh gravitasi dari bulan-bulan di dekatnya atau planet-planet lain. Hal ini sebagian besar terjadi pada bulan dan objek-objek kecil seperti itu. Di tata surya kita, beberapa bulan di Pluto, Saturnus, dan Neptunus punya rotasi yang tidak teratur. Ngomong-ngomong, matahari juga berotasi loh, sama kayak planet. Namun, rotasinya nggak seragam. Ekuatornya berputar lebih cepat daripada kutubnya. Lumayan aneh ya. Fenomena ini menciptakan medan magnet yang bertanggung jawab
atas fenomena seperti bintik matahari dan suar matahari. Tapi semua ini memunculkan topik yang menarik. Kenapa planet-planet berotasi? Ini mungkin terasa kayak pertanyaan konyol, tapi kamu bisa nggak menjawabnya? Jawabannya mungkin sedikit lebih sulit dari yang kamu bayangkan. Semuanya berawal sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu saat terbentuknya tata surya. Ketika terbentuk, tata surya kita bermula dari awan gas dan debu yang besar. Ketika mulai mengerut karena gravitasinya sendiri, awan itu mulai berputar semakin cepat, seperti gasing. Gerakan berputar ini menyebabkan awan tersebut memipih, jadi berbentuk seperti piringan. Ketika awan terus mengerut, bagian tengahnya menjadi lebih padat dan lebih panas, dan akhirnya membentuk matahari. Sementara itu, materi di dalam piringan tadi mulai menggumpal dan membentuk planet-planet. Tapi, karena piringan itu udah berputar, gerakan berputar ini diwariskan ke planet-planet yang terbentuk. Dengan kata lain, planet-planet itu berotasi karena kelembaman. Planet-planet itu mewarisi gerakan berputar awan gas dan debu di tempat terbentuknya. Hal ini dikenal sebagai kekekalan momentum sudut. Ini ada Bumi, batu ketiga dari matahari, si planet biru. Pasti kenal kan? Atmosfernya terdiri dari sekitar 78% nitrogen, 21% oksigen, dan 1% argon, uap air, serta karbon dioksida. Keseimbangan yang pas agar makhluk hidup bisa bernapas. Cuaca di sini juga sempurna bagi kehidupan, gak kaya di tempat-tempat seperti Saturnus, Merkurius, atau objek langit lainnya di tata surya kita. Berkat kombinasi ini kita punya troposfer. Ini adalah bagian terpadat atmosfer di planet kita dan tebalnya 8 hingga 15 km. Ini adalah lapisan atmosfer yang selalu memengaruhi cuaca kita dan menjamin kondisi yang tepat untuk kehidupan dan adanya perairan. Bumi duduk di jalur orbitnya, mengurus urusannya sendiri, berputar mengelilingi matahari, sampai dor! Venus dan Mars mendekat dan mengganggu bumi kita. Mereka mau menemani bumi yang kesepian. Dua objek langit yang relatif besar dan bergerak menuju bumi ini punya dampak yang mengerikan bagi bumi, dimulai dari perubahan jalur lintas orbitnya. Orbit planet-planet di tata surya harus tetap seimbang agar tak ada yang rusak. Nah, kalau ada objek besar yang mendekati bumi, orbit kita pasti akan keluar jalur. Planet-planet ini akan berputar satu sama lain sehingga menyebabkan banyak bencana alam. Ini juga akan memengaruhi waktu rotasi kita yang berpotensi memperlambatnya. Hari tak akan berjalan lancar, melainkan melambat. Hewan yang bergantung pada siang hari perlu menyesuaikan lagi jam biologisnya. Hewan nokturnal juga perlu mencari cara untuk mengatasi malam yang panjang. Manusia sudah beradaptasi cukup baik dengan waktu 24 jam sehari. Waktu ini sendiri hanyalah konstruksi manusia untuk mengukur sesuatu. Kita akan kesulitan tidur dan menyesuaikan diri dengan hari yang panjang ini. Hewan laut mengandalkan aliran arus alami untuk bermigrasi di lautan. Dengan mendekatnya Mars dan Venus, mereka juga perlu menemukan jalur baru. Burung yang bermigrasi ke negeri lain sepanjang tahun juga akan bingung dan gak tahu harus apa. Secara umum, suhu bumi akan naik dan gelombang panas besar-besaran serta perubahan iklim permanen akan terjadi. Ini membawa kita ke masalah berikutnya, panas. Kenaikan suhu yang radikal akan mengubah segalanya menjadi gurun tandus. Musim kemarau akan terjadi sepanjang tahun, terutama karena Venus ada di dekat kita. Sebagian besar planet kita akan mengering dan tak akan cocok untuk bercocok tanam. Venus itu panas. Ya, benar-benar panas. Meski bukan planet terdekat dari matahari, Venus masih yang terpanas. Suhu di Venus mendekati 480 derajat Celcius yang akan melelehkanmu seperti es batu. Tanah di Venus umumnya datar, mungkin karena suhunya. Venus panas karena atmosfernya tebal dan memerangkap gas berbahaya di dalamnya. Jika Venus mendekat ke arah kita, gas-gas itu akan masuk ke atmosfer kita dan membahayakannya. Mars alias planet merah sangat dingin. Suhu ini mungkin tetap sama jika dia mengelilingi bumi. Mars juga rumah bagi gunung berapi aktif terbesar di tata surya yang membuat gunung Everest sekecil semak jika dibandingkan dengan pohon. Dengan ketidakstabilan yang tinggi ini, suatu hari gunung itu mungkin bangun dan meletus. Mars punya atmosfer yang sangat tipis sehingga suhunya dingin. Gravitasinya sangat mirip bumi. Mars bahkan sangat dingin dan punya lapisan es di kutub yang diselimuti karbon dioksida. Sama seperti Merkurius,
kamu hanya bisa bertahan di sana asalkan bisa menahan napas dan berada di titik tepat di antara matahari terbit dan terbenam. Ketiga planet yang mengorbit satu sama lain ini akhirnya akan bertabrakan. Tinggal menunggu waktu saja. Dan bulan yang cuma menggantung seperti lalat di dinding menjadi tak berarti hingga akhirnya terlempar dan planet lain akan menangkapnya ke orbitnya. Atau dalam kasus yang mengerikan, bulan akan menabrak salah satu dari dua planet pengganggu tadi. Bumi akan mengalami gelombang pasang super ekstrim. Dua planet baru yang berputar mengelilingi bumi ini akan menyebabkan ketidakseimbangan besar sehingga gravitasi kita menjadi tak kendali. Tiap gelombang pasang akan lebih besar dari yang sebelumnya dan akan menutupi lahan-lahan kering. Banyak pulau kecil yang tersebar di lautan akan tenggelam. Kota-kota pesisir juga akan menjadi rumah bagi ikan. Negara-negara datar pada umumnya akan butuh perahu untuk sarana transportasi. Bendungan dan tanggul tak akan cukup untuk menghentikan air masuk. Setiap orang harus pindah ke tempat yang lebih tinggi untuk menghindari banjir. Dengan iklim yang makin panas, tudung es kutub akan mencair seperti es krim di hari musim kemarau yang terik dan menaikkan level permukaan air. Dalam beberapa bulan, seluruh Arktik akan mencair. Eits, tunggu, masih ada lagi. Kerak bumi akan aus karena ketidakstabilan permukaan bumi dan fluktuasi gravitasi. Sebagian besar kerak bumi terdiri dari oksigen, artinya kita sebenarnya berjalan di atas udara. Kita mungkin mengalami lebih banyak gempa bumi daripada sebelumnya, dan gunung-gunung berapi dorman akan bangun dari tidur nyenyaknya. Langit akan tertutup abu dan melumpuhkan penerbangan. Tak ada yang bisa melakukan perjalanan lewat laut atau udara. Impor dan ekspor akan tamat. Iklim keseluruhan akan menjadi lebih panas seperti di Venus. Masa ketiga planet yang mengorbit satu sama lain ini bahkan mungkin tak sengaja menarik planet dan objek lain untuk ikut bergabung. Jadi, bagaimana jika Jupiter juga ikutan? Jupiter adalah planet terbesar di tata surya. Sebagai gambaran, bumi akan seukuran buah anggur jika Jupiter seukuran bola basket. Jupiter juga punya badai terbesar yang bisa kita lihat. Ini dikenal sebagai bintik merah, tempat yang ukurannya 2 kali ukuran bumi dan diselimuti badai mirip hurikan yang sudah berlangsung ratusan tahun. Saat selesai menonton video ini, badai ini pasti masih terjadi. Karena planet ini sangat besar, gravitasinya pasti lumayan kuat. Jupiter juga punya banyak bulan. Beberapa di antaranya adalah sekecil bumi kita. Takkan ada jarak yang pas di antara planet-planet ini. Bulan-bulan Jupiter akan terlempar keluar jalur dan tersangkut di planet lain di sekitarnya. Beberapa bulannya mungkin bertabrakan satu sama lain, menyebabkan puing-puingnya menyebar kemana-mana. Gravitasi kelompok planet ini akan menarik komet untuk memasuki atmosfer dan berpotensi menabrak bumi. Kadar oksigen akan menipis, jadi keruntuhan kerak bumi akan terus berlanjut. Lapisan ozon juga akan rusak, membuat gelombang ultraviolet besar memasuki atmosfer kita. Kita tak akan bisa keluar terlalu lama tanpa perlengkapan pelindung dan tangki oksigen. Peradaban manusia akan berubah drastis. Kita akan hidup di dalam kontainer pelindung yang menyediakan udara bersih dan sinar matahari yang aman dan tersaring. Tempat ini harus cukup kuat untuk menahan gempa yang sering terjadi. Kita akan menanam banyak tanaman untuk menyokong kehidupan sampai kita meninggalkan bumi. Karena pada akhirnya, planet-planet ini akan bertabrakan. Langkah selanjutnya adalah membuat roket besar untuk menerbangkan kita keluar dari bumi. Dengan Mars, Venus, dan Jupiter berputar di dekat kita, tak akan mudah untuk melakukannya. Semua puing-puing antariksa akan menghalangi kita untuk keluar dari area zona luar angkasa. Satu-satunya tempat aman di luar wilayah ini adalah jutaan kilometer jauhnya, di mana hanya ada satu planet. Kondisi di planet itu mungkin tak cocok untuk menopang kehidupan, tapi manusia akan punya teknologi untuk mendarat di mana saja dengan gravitasi yang sama dan membangun tempat perlindungan yang tepat. Akhirnya, Mars, Venus, Bumi, dan Jupiter akan bertabrakan dan pecah seperti telur. Mirip telur dadar antariksa besar. Jangan lupa, bulan juga akan menabrak, pecah, dan bercampur. Tapi kita sudah jauh dari sana. Seperti yang kita tahu, semua planet dalam tata surya kita mengorbit matahari dan menciptakan keteraturan. Tapi coba tebak, ada 2 planet yang bisa saling bertabrakan dan menimbulkan bencana kosmik. Inilah Neptunus, planet terjauh dalam tata surya kita.
Neptunus 17 kali lebih berat dan 4 kali lebih besar dari bumi. Jauhnya 30 unit astronomi dari matahari. 1 UA adalah jarak antara matahari dengan bumi. Jadi, jarak Neptunus ke matahari 30 kali lebih jauh daripada kita. Dan planet itu selesai mengelilingi matahari dalam 164 tahun dalam orbit yang hampir berbentuk lingkaran. Neptunus dingin, tenang, dan stabil. Tapi ada satu planet yang bisa merusak keseimbangan ini, Pluto. Pluto adalah planet kata yang tertutup oleh batuan dan es. Pluto 6 kali lebih ringan dan 3 kali lebih kecil dibanding bulan. Kami tertarik dengan orbitnya. Kalau kamu lihat peta tata surya dari atas, kamu akan melihat bentuknya bukan lingkaran, tapi elips, lingkaran yang agak pipih. Pada titik terjauhnya, Pluto berjarak 49 kali jarak bumi matahari. Ketika bergerak, Pluto mendekati bintang itu. Pada titik terdekatnya, Pluto kira-kira 29,5 UA dari matahari. Itu lebih dekat dari Neptunus. Jadi secara hipotesis, keduanya bisa bertabrakan. Mari kita lihat tabrakan ini di barisan depan. Lebih dekat lagi, please. Nah, bagus. Neptunus dan Pluto saling mendekati satu sama lain. Keduanya adalah dunia yang sangat dingin. Tapi keduanya mulai berinteraksi secara gravitasi. Seperti dua magnet, ini membuat planet-planet itu menghangat dari dalam. Neptunus adalah raksasa gas. Di sana tidak terdapat permukaan padat. Jadi belum banyak perubahan di dalamnya. Tapi permukaan Pluto berbatu-batu. Karena pengaruh gravitasi Neptunus, Pluto mulai retak. Pluto terus-menerus mengalami gempa. Ini menjadikannya makin panas. Ketika hampir menyentuh raksasa gas itu, Pluto mulai hancur dari dalam. Di samping itu, atmosfer Neptunus sangat padat. Maka planet Katai itu mulai menyala karena gesekan dengan gas-gas di atmosfer bagian atasnya. Suhu Pluto sekarang sangat panas di satu sisi dan sangat dingin di sisi yang lain. Ini menyebabkan deformasi parah dan planet Katai itu mulai hancur. Setengah dari pecahan planet Katai itu tetap berada dalam orbit Neptunus. Keduanya akan saling bertabrakan sampai menjadi debu dan membentuk cincin baru bagi planet besar itu. Pecahan yang lain akan terbakar dalam atmosfer Neptunus, dan batuan terbesar yang tersisa dari Pluto akan jatuh menembus Neptunus sampai benar-benar terbakar menjadi debu. Neptunus benar-benar menelan Pluto dan orbitnya tanpa perubahan apapun. Semua itu karena raksasa gas itu 20 kali lebih besar dan jauh lebih berat dari planet Katai itu. Jadi, tabrakan ini tidak membahayakan Neptunus. Tapi ini tidak bisa terjadi sejak awal, sebab orbit kedua planet itu tidak benar-benar bersilangan. Yuk kita lihat peta tata surya lagi, bukan dari atas, tapi dari samping. Kesembilan planet berada dalam garis horizontal dari matahari. Jarak masing-masingnya besar dan orbitnya tidak bersilangan. Inilah orbit Pluto. Bisa kamu lihat, orbit ini relatif miring dibanding orbit semua planet. Orbitnya mulai dari bagian atas, lalu turun ke bawah orbit planet-planet, lalu kembali. Jadi Pluto tidak pernah bisa bertabrakan dengan Neptunus. Tapi tabrakan planet sudah pernah terjadi dalam tata surya kita. Dan berkat tabrakan ini, kehidupan muncul di bumi. Mari kembali ke masa 4,5 miliar tahun lalu. Bola lava panas ini adalah bumi. Bola ini baru terbentuk dari awan debu dan mulai menjadi dingin. Tapi kemudian, planet kelana seukuran Mars muncul di cakrawala. Namanya Theia. Tidak bisa dihindari, planet ini mendekati planet kita. Tabrakan dengan Theia ini terjadi pada sudut yang sempurna. Kalau Theia langsung menghantam kita, kedua planet pasti sudah hancur berkeping-keping. Tapi Theia menghantam kita pada garis singgung. Planet ini melontarkan sebagian materi dari bumi muda dan hancur berkeping-keping. Theia tidak bisa melanjutkan perjalanan sebab bumi memerangkapnya dalam gravitasinya. Sebagian besar dari planet ini tetap dalam orbit kita. Pecahan yang lebih kecil saling bertabrakan, jatuh ke bumi, dan bergabung dengan Theia yang tersisa. Debu mengendap, dan kita bisa melihat gambaran yang sudah kita kenal. Bumi dan bulan. Ini adalah teori utama bagaimana bulan bisa dekat dengan kita. Para ilmuwan bilang tabrakan inilah yang menyebabkan munculnya kehidupan di bumi. Theia membawa banyak es yang berubah menjadi air di planet kita.
Bulan baru itu menstabilkan rotasi bumi dan kondisi di bumi menjadi sempurna untuk munculnya kehidupan. Ada tabrakan lain yang bisa menimbulkan gelombang ledakan yang akan menyebar sejauh ribuan tahun cahaya, yaitu tabrakan bintang. Ini biasanya terjadi dalam sistem biner dengan sebuah katai putih dan bintang biasa seperti matahari kita. Katai putih adalah sisa bintang yang telah padam. Ketika makin mendekat, keduanya mulai saling mengitari dalam bentuk tarian spiral. Katai putih menarik turun lapisan atas bintang yang lebih besar itu. Plasma panas dan debu bintang ini membentuk piringan bercahaya. Kedua bintang makin mendekat. Ketika akhirnya bergabung, peristiwa ini menimbulkan reaksi berantai dalam inti bintang yang panas itu. Massa materi terlalu keras menekan inti bintang. Ini menyebabkan bagian dalam dari kedua bintang itu makin memanas, lalu mengembang, membentuk supernova. Ini adalah salah satu kejadian paling terang di alam semesta. Cahaya ledakan itu bisa dilihat dari jarak ratusan tahun cahaya. Pemandangan spektakuler lain adalah tabrakan bintang dengan lubang hitam. Lubang hitam adalah objek terberat di alam semesta, dan gravitasinya luar biasa kuat. Jadi ketika sebuah bintang dan lubang hitam mendekat, lubang hitam mulai memakan materi ringan dari bintang itu. Plasma panas yang seperti spaghetti menuju jantung kehampaan hitam itu. Bagi seorang pengamat, plasma ini sepertinya menetap di ujung lubang hitam. Bagian ini disebut horizon peristiwa. Masalahnya, waktu jauh lebih lambat di dekat objek seberat itu. Jadi kita mengira materi itu menetap di horizon peristiwa, tapi sebenarnya sudah lama memasuki jantung lubang hitam. Saat semakin mendekat, lubang hitam benar-benar mulai mengoyak bintang itu dan menelannya bulat-bulat. Pada titik ini, lubang hitam melontarkan sekitar setengah massa bintang dalam bentuk pancaran energi langsung dari pusatnya yang hitam. Setengah massa bintang yang lain menjadi mangsa objek hitam itu. Kita tahu ada banyak lubang hitam di alam semesta. Yang paling berat biasanya berlokasi di pusat galaksi. Beratnya bisa jutaan kali berat matahari kita. Tapi, apa yang akan terjadi jika dua lubang hitam saling bertabrakan? Ilmuwan kita berkesempatan mengamati kejadian seperti itu. Dua lubang hitam yang beratnya 66 dan 85 massa matahari perlahan-lahan saling mendekat. Keduanya menari bersama, seraya membengkokkan cahaya yang melewatinya. Tapi kemudian keduanya bergabung menjadi sebuah lubang hitam raksasa berbobot 142 massa matahari. Pada detik yang sama, lubang hitam baru itu melepaskan gelombang gravitasi ke ruang angkasa dengan energi sebesar 9 massa matahari. Para ilmuwan berhasil menangkap gelombang ini dan mengamati bergabungnya kedua lubang hitam itu di baris depan. Tapi sebenarnya, kejadian ini terjadi 17 miliar tahun lalu. Kita baru sekarang melihatnya sebab partikel-partikel cahaya dan gelombang gravitasi butuh waktu sangat lama untuk mencapai jarak 17 miliar tahun cahaya ke bumi. Sekarang, coba bayangkan tabrakan skala galaksi. Ini adalah tabrakan antara Bima Sakti dengan Andromeda. Ini akan terjadi dalam 4,5 miliar tahun. Jadi jangan kemana-mana ya. Bima Sakti memiliki sekitar 100 miliar bintang dan Andromeda punya sekitar 1 triliun. Ketika saling mendekati, kedua galaksi ini akan saling mengitari satu sama lain beberapa kali. Pada saat itu, beberapa bintang mungkin dilepaskan seperti ketapel. Lalu, Bima Sakti dengan Andromeda akan mulai bergabung. Perkiraan pertama di sini adalah tata surya kita akan bertabrakan dengan sistem bintang lain dari Andromeda. Dalam hal ini, akan terjadi tabrakan bintang dan ada supernova setelah itu. Dunia kita akan hancur. Opsi lain adalah matahari akan dilontarkan ke ruang gelap. Dalam hal ini, kita mungkin tidak akan melihat perbedaannya. Yang kita lihat di bumi cuma langit berbintang yang lambat laun menghilang, karena tata surya kita akan melayang melalui ruang gelap yang jauh dari galaksi asal kita. Tapi skenario paling mungkin adalah ketika kedua galaksi bergabung. Peristiwa itu sama sekali tidak menyakitkan bagi kita. Faktanya, ruang angkasa sangat luas dan ada ruang untuk semua bintang dari kedua galaksi. Satu-satunya perbedaan adalah kita akan melihat banyak bintang baru di langit malam. Juga piring terbang dari Andromeda. Enggak ding.
Tapi yang harus kita khawatirkan bukan tabrakan antar galaksi, melainkan matahari kita. Dalam waktu 4,5 miliar tahun, matahari kita akan menjadi raksasa merah. Ia akan memuai, menelan planet-planet di dekatnya. Bumi mungkin akan menjadi planet pertama yang paling dekat matahari. Bumi akan menjadi begitu panas, sehingga semua kehidupan akan menghilang. Dan tak seorang pun yang akan bisa menyaksikan tabrakan galaksi tadi. Aristoteles pernah bilang emas adalah air yang dipadatkan di dalam tanah dan bercampur dengan sinar matahari. Sementara yang lain yakin emas dibuat dengan bantuan batu bertuah. Ketika suku Inka kuno pertama kali melihat emas, mereka memutuskan logam yang jatuh dari langit ini adalah air mata dari makhluk mitos. Namun asal-usul aslinya tampaknya jauh lebih epik. Yuk kita pergi ke masa lalu yang sangat jauh, ke masa ketika nggak ada manusia atau hewan, ke masa ketika dinosaurus belum ada, ke era ketika bentuk-bentuk kehidupan yang paling sederhana baru saja terbentuk. Planet kita menyerupai kuali besar berisi unsur-unsur kimia, ada gunung berapi yang meletus, gempa bumi, dan kilatan petir setiap saat. Itu terjadi sekitar 3,9 miliar tahun yang lalu. Selama periode ini, asteroid-asteroid besar melintasi tata surya. Asteroid-asteroid tersebut jatuh di Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Ada kemungkinan asteroid juga jatuh di bulan dan meninggalkan kawah-kawah besar di sana. Benar-benar terjadi kiamat di planet kita. Tapi untungnya nggak ada yang merasakannya karena belum ada kehidupan. Bersamaan dengan kehancuran itu, asteroid-asteroid tersebut membawa logam. Tapi apakah sebelumnya di bumi ada logam? Tentu saja, inti planet kita sebagian besar terdiri dari logam seperti besi. Dari sana, logam-logam ini menyebar ke kerak bumi, bercampur dengan magma, bersentuhan dengan oksigen, dan bergabung dengan elemen-elemen lainnya. Tapi bagaimana logam-logam bisa masuk ke dalam inti? Atom hidrogen dan helium yang sederhana bergabung dan membentuk elemen-elemen yang lebih berat di dalam bintang-bintang raksasa. Kemudian supernova meledak dan membentuk awan debu dan gas yang besar. Awan ini mencapai galaksi kita dan mulai berputar mengelilingi matahari. Seiring waktu, debu dan sisa-sisa bintang membentuk planet, salah satunya adalah bumi kita. Logam yang berada di perut planet kita sulit untuk didapatkan dan kita nggak akan punya teknologi yang kita miliki sekarang kalau bukan karena hujan meteor yang meninggalkan logam di permukaan bumi. Ada dua teori. Teori pertama menyatakan ledakan supernova yang dahsyat di tempat yang jauh dari alam semesta kita telah membentuk banyak sekali logam dalam tabel periodik. Selama ledakan, fusi nuklir terjadi dan menciptakan atom-atom emas. Kemudian gelombang ledakan melontarkan potongan-potongan panas itu ke berbagai arah. Potongan-potongan itu terbang dalam waktu yang lama, mendingin di ruang angkasa yang dingin, dan sampai di tata surya. Teori lain bilang emas dan logam-logam lainnya muncul karena penggabungan dua bintang neutron. Bintang neutron merupakan bintang raksasa yang sangat kuat dan ukurannya berkali-kali lipat lebih kecil dari matahari, tapi beberapa kali lipat lebih berat dari matahari. Bintang-bintang ini merupakan objek dengan gaya gravitasi dan kerapatan yang luar biasa. Tabrakan keduanya membentuk semburan radiasi sinar gamma yang sangat kuat yang bisa mensintesis emas. Pada 2017, para astrofisikawan mengamati tabrakan dua bintang neutron untuk pertama kalinya. Mereka menemukan jejak logam berat termasuk emas dengan menggunakan detektor gelombang gravitasi. Jadi teori ini tampaknya lebih mungkin. Bagaimana kalau kita melangkah lebih jauh lagi? Dari manakah bintang-bintang berasal? Awan debu dan gas tersebar di seluruh alam semesta. Awan-awan itu bercampur, bergabung menjadi satu massa, dan bertumbuh seperti bola salju. Mereka saling meremas dan membentuk gaya gravitasi. Ketika semua materi runtuh, dia mulai memanas dan kemudian gelombang energi ini menciptakan bintang. Beberapa fisikawan beranggapan bintang selama masa hidupnya dapat menghasilkan sebagian besar elemen tabel periodik. Jika teori ini benar, maka tubuh kita juga terdiri dari bintang. Kita mungkin merupakan bagian dari supernova raksasa yang meledak miliaran tahun lalu di ujung alam semesta. Lebih dari 50 tahun telah berlalu sejak kemunculan teori ini, tapi belum ada yang membuktikan atau menyangkalnya. Mari kembali ke emas.
Salah satu deposit emas terbesar di dunia ada di Afrika bagian selatan. Ilmuwan percaya logam mulia ini muncul di sana lebih dari 2 miliar tahun yang lalu setelah jatuhnya meteorit raksasa. Orang-orang yakin emas tersembunyi di lautan dunia. Antara 10 hingga 20 juta ton logam mulia ini bisa berada di bawah air. Tapi ini bukan batu-batu besar, melainkan partikel-partikel kecil yang terlarut dalam cairan. Ekstraksi emas semacam itu terlalu mahal. Sekarang mari kita cari tahu bagaimana orang menambang emas dan mengubahnya menjadi perhiasan. Pada awalnya orang menemukan deposit emas, sebidang tanah atau batu yang luas yang di dalamnya terdapat emas. Para pekerja mulai menggunakan cangkul, sekop, dan mesin untuk mengekstrak potongan-potongan berkilau dari batu. Kemudian potongan-potongan ini dilarutkan dalam asam khusus yang memisahkan emas dari padatan. Setelah itu, zat-zat lain dikeluarkan dari logam mulia dengan cara melelehkan atau menggunakan gas. Setelah emas dimurnikan, emas diperiksa kemurniannya. 99,9% adalah patokannya. Selesai, emas siap digunakan dan kamu bisa mengubahnya menjadi perhiasan atau bagian dari perangkat elektronik. Logam-logam paling langka di bumi juga berasal dari bintang, maksudku rhodium dan iridium. Harganya beberapa kali lipat lebih mahal daripada emas, bukan karena keindahannya, tapi karena nilai praktisnya. Sebagai contoh, rhodium dan iridium bisa mengubah gas berbahaya menjadi nggak berbahaya. Dan 90% dari permintaan untuk logam ini jatuh pada pasar produsen mobil. Orang-orang menggunakan logam ini dalam pembuatan auto katalis. Logam ini dibutuhkan untuk membersihkan knalpot yang berbahaya. Ketika zat beracun yang dihasilkan selama pembakaran bahan bakar bersentuhan dengan logam mulia ini, zat itu menjadi lebih aman. Lapisan mikrorhodium dan iridium diaplikasikan pada dinding silinder katalis. Emas, platina, rhodium, dan iridium adalah logam yang paling mahal. Tapi bagaimana dengan yang paling tahan lama? Agak rumit untuk menentukan satu pemenang karena kekuatan logam bergantung pada 4 kriteria. Pertama, kekuatan tarik. Ini adalah kemampuan logam untuk menahan sobekan. Sebagai contoh, tanah liat pemodelan punya kekuatan tarik yang rendah karena bisa dengan mudah diregangkan ke arah yang berbeda. Di antara logam, tungsten mungkin yang paling sulit diregangkan. Kriteria lainnya adalah kekuatan tekan. Ini adalah kemampuan logam untuk menahan kompresi. Dan di sini, krom adalah salah satu yang terkuat. Kriteria ketiga untuk kekuatan logam adalah kekuatan luluh. Untuk mengujinya, kamu perlu membuat batang atau balok dari logam apapun, lalu mencoba memengkokkannya dan mematahkannya. Logam yang menunjukkan resistensi terbesar punya tingkat kekuatan luluh yang tinggi. Dan titanium juga bagus untuk itu. Kriteria keempat adalah kekuatan benturan. Ini menunjukkan seberapa kuat logam tersebut apabila dijatuhkan atau dipukul. Dalam hal ini besi menunjukkan hasil yang baik. Setiap logam punya sisi kuat dan lemahnya masing-masing. Krom misalnya punya daya tahan yang tinggi terhadap kompresi, tapi lemah kalau diregangkan. Oleh karena itu, orang membuat paduan logam untuk memadukan kekuatannya. Oke, kita sudah belajar tentang logam yang paling langka dan paling mahal, dan bagaimana dengan elemen lainnya? Apa unsur yang paling langka di dunia? Perkenalkan, astatin, elemen paling langka di planet ini. Hanya ada sekitar 25 gram zat ini yang ditemukan di seluruh dunia. Laju peluruhannya sama dengan kecepatan pembentukannya, oleh karena itu, jumlah zat ini di alam nggak berubah. Orang-orang mendiskusikannya pada tahun 1800-an dan menemukannya pada akhir abad ke-19. Tapi bahkan sekarang, setelah bertahun-tahun, kita hanya tahu sedikit tentang elemen ini. Pada 1869, pencipta tabel periodik Dmitri Mendeleev mengetahui ada zat tertentu yang bernomor 85 dalam kelompok unsur halogen. Kelompok non-logam ini mencakup zat-zat seperti fluorin, klorin, bromin, dan yodium. Jadi astatin dianggap sebagai yang terberat dari semua halogen yang diketahui dan paling mirip dengan logam. Astatin memiliki titik leleh yang rendah dan menghantarkan panas serta listrik dengan buruk. Dia rapuh dalam bentuk padat dan berwarna gelap. Bahkan saat ini, para ilmuwan nggak mengetahui semua sifat-sifatnya. Hampir nggak mungkin menemukannya di alam, tapi ahli kimia telah belajar mensintesisnya secara artifisial. Orang nggak tahu bagaimana menggunakan elemen ini karena terlalu radioaktif. Namun Yuk kemas semua pakaianmu, kamu akan pindah ke Merkurius.
Misimu adalah mencari tahu apa yang harus kamu kenakan di sana supaya tetap nyaman. Nah, Merkurius adalah planet yang paling dekat dengan matahari di tata surya. Di sana lumayan panas, sekitar 430 derajat Celcius, atau 2 kali lipat suhu oven di dapurmu. Kamu perlu pakaian penangkal panas kayak gini. Bentuknya mirip aluminium foil buat manggang bebek. Permukaan berkilaunya yang hampir mirip cermin memantulkan sinar panas dan menjaga apapun yang ada di dalamnya biar enggak terpanggang, alias kamu. Pakaian ini dirancang untuk masuk ke jantung gunung berapi di bumi dan dapat menahan suhu hingga 800 derajat Celcius. Itu 2 kali lipat suhu di Khatulistiwa Merkurius. Oh, jangan lupa bawa tabung oksigen ya. Kalau enggak, kamu enggak akan bisa bernapas di sana. Kamu juga harus mengikat barbel berat ke kakimu. Merkurius lebih kecil daripada bumi dan gravitasinya hampir 3 kali lebih lemah. Jadi, kamu harus menambah berat badanmu sampai hampir 3 kali lipat biar nyaman. Begitu malam tiba, udara di sana jadi super dingin. Jadi, kamu harus mengisi pakaian anti panasmu dengan insulasi. Tapi, insulasi saja nggak akan cukup buat menangkal dingin. Di sana 3 kali lebih dingin dibanding kutub utara. Selain itu, berbeda dengan bumi, atmosfer Merkurius nggak melindungimu dari radiasi matahari. Jadi, kamu harus memakai pelat besi tebal di bawah bajumu sebagai perlindungan. Tapi lebih baik lagi sih, kita pergi aja dari planet ini. Berikutnya adalah Venus. Meski disebut saudara kembarnya bumi, pemandangan di sini menakutkan. Ada padang pasir panas dengan gunung berapi dan awan yang sangat padat. Sampai-sampai kamu hampir nggak bisa lihat matahari di sini. Awan ini mengakibatkan efek rumah kaca. Jadi, Venus adalah planet terpanas di tata surya. Sekitar 480 derajat Celcius. Tapi pakaian penangkal panas yang biasa nggak akan ada gunanya kali ini. Tekanan atmosfer di sini 92 kali lebih tinggi dibanding di permukaan bumi. Itu mirip kayak menyelam 920 meter ke dalam air. Jadi, udara di Venus akan meremukanmu. Untuk bisa bertahan, kamu butuh baju kedap udara berbahan titanium atau bahan kuat lainnya. Di bumi, kita menggunakan pakaian selam atmosfer kayak gini untuk menahan tekanan kuat di dalam air. Bisa dibilang, ini mirip kapal selam mini berbentuk tubuh manusia dan pakaian ini sudah dilengkapi tabung oksigen. Yap, udara di Venus bukan hanya enggak bisa dihirup, tapi juga beracun. Planet berikutnya adalah Bumi. Lihat saja keluar jendela dan putuskan sendiri pakaian apa yang akan kamu kenakan hari ini. Mari kita pergi ke satelit Bumi, Bulan. Beberapa orang sudah pernah ke sana dan mereka mengenakan pakaian antariksa yang lumayan besar. Yang paling penting adalah membawa tabung oksigen. Tabung ini dipasang di dalam ransel bersama sistem penopang kehidupan. Meski dingin, di sana nggak ada atmosfer alias hampir hampa udara. Dan nggak ada partikel udara yang bisa mengangkat panas dari tubuhmu. Jadi, kamu nggak akan beku seketika. Pakaianmu sendiri harus kedap udara dan menjaga tekanan atmosfer di dalam. Makin rendah tekanannya, makin rendah pula suhu cairan bisa naik. Di luar angkasa, cairan dari tubuhmu bisa menguap dalam hitungan detik. Untuk mencegahnya, kamu harus memakai pakaian antariksa. Pakaian ini juga akan menyelamatkanmu dari radiasi matahari yang ganas. Bulan nggak punya perlindungan terhadap radiasi ini. Dan gravitasi di sini 6 kali lebih lemah dibanding di bumi. Jadi, kamu bisa melompat 6 kali lebih tinggi dan mengangkat beban 6 kali lebih berat. Coba tambah berat badanmu di sini supaya jalanmu nggak secanggung para astronot pertama. Perhentian berikutnya, Mars. Di musim kemarau, kamu bisa berjalan di sini dengan mengenakan celana pendek dan kaos biasa. Suhu tertinggi yang pernah tercatat di sini cuma sekitar 35 derajat Celcius. Di musim dingin, kamu harus mengenakan sweater dan jaket hangat di sini. Mungkin butuh 2 lapis. Suhu rata-rata di sini sedikit lebih dingin dibanding titik terdingin di bumi. Tapi tekanan atmosfer di sini lumayan kecil, yaitu 170 kali lebih lemah dari yang biasa kamu rasakan. Coba ambil ketinggian pesawat komersial terbang di bumi, lalu kalikan 3. Kondisi ini sangat mirip dengan yang ada di Mars. Di sana dingin dan nggak ada oksigen untuk bernapas. Tanpa pakaian antariksa, kamu cuma bakal bertahan 2 menit di Mars. Jadi, kamu butuh pakaian antariksa kedap udara selama kamu ada di permukaan Mars. Para ilmuwan NASA sedang mempersiapkan generasi pakaian antariksa baru yang akan memungkinkan para astronot untuk memanjat, merangkak, dan membungkuk tanpa kesulitan.
Kamu bakal ngerasa kayak atlet di permukaan Mars. Gravitasinya 3 kali lebih lemah dibanding bumi. Jadi, kamu bisa dengan mudah mengangkat hewan seukuran harimau di sana. Jangan lupa, pakaikan pakaian antariksa untuknya juga ya. Nah, ayo terbang melewati sabuk asteroid, lebih jauh ke luar angkasa, dan singgah ke Jupiter. Ini adalah planet terbesar di tata surya dan merupakan raksasa gas. Artinya, enggak ada permukaan padat, jadi kamu bahkan enggak bisa berdiri di sana. Meski secara hipotetis kamu bisa melompat ke dalam Jupiter, kamu cuma bakal terus jatuh jauh ke inti planet ini. Mari berandai-andai, kamu punya pijakan tepat di atas permukaan Jupiter. Hal pertama yang kamu rasakan adalah kekuatan gravitasinya, yang 2,5 kali lebih kuat. Kamu merasakannya menarikmu ke bawah, dan kamu hampir tidak bisa melompat. Jadi sebaiknya kamu memakai pakaian antariksa yang dilengkapi exoskeleton untuk menopang tubuhmu dan membantumu bergerak. Selain itu, di sana dingin sekali. Kamu akan merasakan udara dingin sekitar minus 145 derajat Celcius di permukaan awan raksasa gas ini. Bukan cuma itu, ada angin yang bertiup secara konstan juga di sana. Kecepatannya bisa mencapai 1.450 km per jam. Hampir 2 kali lebih cepat dibanding kecepatan pesawat komersial di bumi. Angin dingin semacam itu bakal langsung menarik panas dari tubuhmu. Jadi, pakaian antariksamu harus sangat tebal dan hangat. Namun, tekanan di bagian atas awan ini hampir mirip dengan di bumi. Secara teknis, kamu bahkan bisa melepas helm di sini andai ada cukup oksigen dan suhunya enggak terlalu dingin. Mungkin kondisi di Saturnus lebih baik? Ini juga planet raksasa gas. Kekuatan gravitasi di sini hampir sama dengan di bumi. Jadi, enggak ada yang menghambat gerakanmu. Kecuali pakaian antariksa besarmu itu. Di sini lebih dingin dibanding di Jupiter. Dan tekanan di sini sama dengan 5 meter di dalam air di bumi. Jadi, pakaian antariksamu bukan cuma harus membuatmu bisa bernapas dan tetap hangat, tapi juga menjaga gendang telingamu. Hei, pegangan erat-erat. Kamu baru saja tertiup oleh embusan angin dengan kecepatan lebih dari 1.770 km per jam. Angin kayak gini lumayan sering muncul di Saturnus. Di bumi, angin kayak gini bisa menerbangkanmu dari satu sisi pantai Amerika Serikat ke sisi lainnya cuma dalam 2,5 jam. Satu-satunya cara untuk menghangatkan diri di sini adalah dengan lompat ke tengah planet. Makin dekat ke inti, makin hangat suhunya. Tapi tekanannya naik dengan sangat cepat. Dalam beberapa detik setelah terjun bebas, pakaian titanium paling kuat pun tetap akan hancur. Nah, akhirnya mari melangkah ke permukaan padat di Titan, bulannya Saturnus. Ukuran Titan 1,5 kalinya bulan kita dan 80% lebih berat. Sebagian besar permukaannya terdiri dari es cair dan batu. Tekanan di sini agak lebih tinggi dibanding bumi. Kamu akan merasa nyaman-nyaman saja kalau enggak terlalu dingin. Jarak Titan 9,5 kalinya jarak bumi ke matahari. Jadi, bintang raksasa kita hampir enggak bisa menghangatkan bulan ini. Udara di sini sebagian besar nitrogen, sama kayak di bumi. Tapi oksigen sama sekali enggak ada di sini. Jadi, kamu enggak akan bisa bernapas tanpa pakaian antariksa. Mungkin ada lautan besar di bawah permukaan Titan. Gravitasi Saturnus bikin inti bulan ini cukup panas sehingga esnya mencair. Selain itu, air ini pasti asin sekali, jadi bisa tetap cair bahkan pada suhu yang sangat rendah. Dua planet berikutnya adalah Uranus dan Neptunus. Uranus memegang rekor sebagai planet terdingin di tata surya. Suhu di sini sekitar minus 224 derajat Celcius. Jadi, bawalah pakaian luar angkasa paling hangat yang kamu punya ya. Diperkirakan kalau kamu melompat ke pusat Uranus, pada satu titik tekanannya menjadi sangat tinggi sehingga hidrogen bisa berubah menjadi kerak es. Dan kalau menyelam lebih rendah lagi, kamu bisa melihat inti berbatunya. Sementara itu, Neptunus memegang rekor sebagai pemilik angin terkuat di tata surya. Neptunus adalah raksasa es, kayak Uranus. Jadi, pakaian di sini sudah jelas, yaitu pakaian antariksa super hangat, tangki oksigen, dan sistem pemanas. Sejauh ini, kita belum punya pakaian antariksa yang akan membantu bertahan hidup di salah satu planet raksasa gas. Tapi, kalau kamu pergi ke inti Neptunus, suhunya akan terlalu panas, bahkan hampir sama dengan suhu permukaan matahari.